Apaan sih, Mang? Liatin saya terus. Kirain teh dan Raka sudah tidak bisa bahasa Indonesia. Biasanya teh kalau orang lama di Inggris itu nggak bisa bahasa Indonesia, ngomongnya teh bahasa Inggris. Ya bisa lah. Ya saya kan orang Indonesia. Ya pasti bisa lah ngomong Indonesia. Gimana sih, Mang? Ya tapi kayaknya Den Raka seperti sudah tidak betah ya di sini. Ya kalau tinggal di Jakarta sih fine. Tapi kalau mesti tinggal di pelosok kayak gini, pasti kebayang sepinya kayak apa. Saya terakhir kesini aja, udah lupa kapan. Lama-lama aku lama-lama tergoda sama kamu. Hatiku kau buat hatiku jadi suka sama kamu. Aduh. Oh my god! What is it? Aduh, ini tepung, Den. Yeah, I know. Aduh, ini siapa sih yang ngelakuin ini? Allah! Lagi-lagi kamu masih saja dirimu. I know. Mendingan kabur deh daripada kena omelan. Aduh, Ayah. Hai! aduh tegukannya nggak mau hilang. Hai! Hatiku kau buat hatiku jadi suka. Akhirnya cabukannya teh berhenti. Itu Bu, tepungnya teh jatuh. Jatuh? Kamu teh kumaha? Baru juga beli tepung udah teledor. Sekarang kamu ke warung lagi. Terus kamu beli telur setengah kilo. Cepetan. Cepet. Udah atuh Bu, mandi dulu aja ya. Ntar malam aja beli telurnya ya. Gak usah ngedumel. Lama-lama aku lama-lama tergoda sama kamu. Hatiku kau buat hatiku jadi suka sama kamu. Cucu kesayangan kakek. Astaga, aduh Raka. Nih ya, rambut mami aja yang udah putih, mami hitamkan. Ini kamu rambut hitam malah kamu putihkan. Meh, ini sih tepung, Meh. Habis dari mana sih? Udah kayak habis ulang tahun aja sama penuh dengan tepung. Tahu tuh, tadi di jalan ada cewek yang tiba-tiba lempar tepung. Terus kena Raka deh. Berani-beraninya tuh cewek sama cucu kesayangan kakek. Cuma bercanda nih Raka. Bercanda gimana? Orang jelas-jelas. Mana sih, Mang? Makan dulu. Ayo habisin makannya, tambah lagi yang kamu suka. Habis makan, langsung tidur ya. Besok pagi sekali ikut kakek bekerja di kebun. Come on, Grandpa. We're staying here for holiday, not for work. Kalian kemari bukan untuk malas-malasan ya. Kakek paling tidak suka orang tidak disiplin, apalagi bangun siang. Ya? Iya, Kek. Gue dorong dulu aja deh, biar nggak ketahuan. Ini mobil kenapa? Kok mogok? Ya, kehabisan bensin lagi. Aduh. Astaga, jangan-jangan cowok itu teh pencuri.
Sekarang gue harus gimana? Duh, gimana ini lewatnya? Kalau aku juga ikutan diculik, dibunuh, gara-gara mergokin dia nyuri gimana? Bismillah. Dekat. Ayo, ayo. Mbak, tempat jual bensin eceran di mana ya? Mbak, kenapa? Mbak. Buka gua. Ih, hamis banget lagi. Woi, lu tanggung jawab dong. Sebel banget sih gua. Mana kuncinya? Papi, ternyata Papi Raka nggak ada di kamarnya, Pi. Raka kabur. Pasti dia yang bawa mobil papi. Dan mobilnya pasti mogok. Karena papi baru mau beli bensin. Ya sudah, Nengku di rumah saja. Biar papi sama Mang Udin yang cari dia. Ya udah tolong ya, Pi ya, cariin, Pi. Tadi aku ke warung 2 kali, terus ketemu sama cowok aneh banget. Aku ditarik tangannya. Untung aja aku berhasil kabur. Ih, takut. Ya ampun ayah, kalau neneng yang ditarik, mau bisa kabur. Ya Allah, Budi. Kenapa dijeritan gitu? Kenapa sih ngagetin mulu? Untungan. Besok Ibu minta tolong. Kamu ambil kue jajanan pasar di tempat langganan Ibu. Nah, habis itu kamu antarin ke rumah Juragan Ruslannya. Asal kalian tahu ya, itu kue jajanan pasar dipesan khusus Juragan Ruslan buat anak sama cucunya yang datang dari mana tuh? Luar negeri ya. Hai, bukannya kata kamu malaikat penolong kamu teh cucunya Juragan Ruslan? Iya, berarti teh penantian aku sia-sia. Gimana ini? Mami tuh udah bingung, pusing banget ngatasin adik kamu tuh. Aduh, Mami pusing. Kalau begini terus, bisa-bisa muka Mami nanti menjadi tua. Aduh, Mami stres. Hah? Neng, aku teh nggak dengar mereka ngomong apa. Di tempat seperti ini, Raka itu nggak mungkin kaburnya jauh, Mi. Kalau enggak karena kakek kamu itu, Mami nggak mau pindah ke sini lagi. Ya udah itu kita deketin. Ayo. Iya, biar kedengeran. Bukannya Mami juga besarnya di sini. Karena Mami nikah aja sama Papi, terus Papi boyong Mami deh ke luar negeri. Kita pulang yuk. Nanti terlalu malam nyampe Jakartanya. Iya yuk, kita kan mau flight ke London lusa pagi. Jadi sekarang kita harus segera pulang ya. Ini mah aku udah mulai inget-inget. Ibu itu teh yang waktu dulu jemput cowok yang udah nyelamatin aku. Kayaknya itu udah pasti yang nolongin aku. Gitu. Ini ngomong-ngomong Mami tuh udah panas banget, mataharinya terik banget. Udah, masuk ya. Udah Mami masuk dulu deh. Mami udah kayak vampir aja deh. Masa sama matahari takut sih? Coba tuh sini neneng pengen lihat pinjam. Ngapain ngeliat? Neneng. Siapa tuh? Cepetan dong. Neng. Jangan ngawur. Berhenti. Tunggu. Berhenti. Ini cewek, tatapan matanya kenapa bikin jantungku berdebar gak karuan ya? Ngapain kalian kesini? Maaf ya, maaf.
kenapa pakai aksesoris, Ay? Iya sih ya. Astaga Ayah, ini teh udah siang kok kamu masih di rumah? Kok jajanan pasar itu tuh kan tuh diambil cepetan. Apa itu? Nggak apa-apa. Awas ya, kalau sampai ibu di rumah Juragan Ruslan kue itu belum datang. Peres-peres kayak juga. Sok atuh cepetan. Ingat, 3 kotak. Iya, ibu keluar dulu mau ganti baju. Juragan Ruslan itu kakek saya, Mang. Masya Allah. Jadi Aden teh cucunya Juragan Ruslan yang dari luar negeri teh ya? Ya udah saya masuk dulu ya, Mang. Mang Aden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Raka, akhirnya kamu teh pulang juga. Kamu tahu gak sih, Mami tuh gak bisa tidur mikirin kamu, khawatir setiap hari nungguin kamu. Aduh sekarang anak Mami udah dateng. So smelly, bau apa sih? Bau amis lagi. Kena pecahan telur orang. Pas Raka, sekeras apapun usahamu untuk kabur dari areal perkebunan ini, kakek pastikan kamu tidak bisa keluar dari daerah ini tanpa seizin kakek. Paham kamu? Ya sudah, mandi dulu. Ye. Neng. Apa? Kayaknya teh dandanan aku berlebihan. Berlebihan di mana Ayah? Ya ampun kamu teh udah cantik banget begini. Ini udah dandanan paling wow. Kalau cowok lihat kamu teh udah kelapa-kelapa. Suksesnya Iris. Sukses. gue harus kabur dari rumah ini. Pokoknya nanti gue harus banyak-banyak tanya orang biar gue gak nyasar lagi. Jangan-jangan maling. Hah? Stop! Apa yang berani mencuri di rumahku? Ini ada maling kayak di kampung ya. Itu anak saya bukan maling. Itu adik aku. Ada apa ini? Itu teh dan Raka bukan maling. Iya, itu cucunya Juragan Ruslan. Kamu tahu? Lo kan yang ngelempar tepung ke muka gue dan pas malam ngelempar telur ke muka gue, ya kan? Wah, akhirnya kita ketemu juga ya sekarang. Itu teh dan Raka. Ya, Maaf sekali lagi dan Raka. Tapi yang telur teh bukan salah saya. Itu salah Den Raka. Soalnya ngomongnya nyuri mobil. Saya pikir Den Raka teh maling. Oh, jadi kamu yang ngebuat anak saya udah bau semua seluruh badannya tuh? Aduh. Dek, udahlah, mending kamu masuk ke dalam aja deh. Daripada kamu basah-basahan di luar, nanti malah masuk angin lagi. Yaudah yuk. Apaan sih nih cewek? Raka, kamu tetap di situ. Ngapain sih? Iya. Ya Juragan. Bawa anakmu sini. Aduh, mati. Maaf ya Juragan, saya teh benar-benar minta maaf banget. Saya teh benar-benar nggak tahu. Saya minta maaf ya Juragan. Minta maaf, tapi dengan syarat. Kamu saya maafkan. Kalau kamu mau mendidik kedua cucu saya ini untuk berkebun. apa? Tapi Juragan, Ayah teh siap Juragan. Siap. Bagus. Mulai saat ini kamu ajari mereka untuk berkebun. Dan kalau Raka melarikan diri lagi, awas, kamu yang tanggung jawab.
Awas lo ya. Gue bakal bikin lo kesusahan. Ngerti? Hatiku kau buat hatiku jadi suka sama kamu. Di sini kita teh pakai sistem stack dari kebun teh yang udah berumur 2 tahun. Nah, kalau mau ngambil ratinya itu udah berumur 4 bulan. Gitu, Den. Woi, cepetan dong kalau mau ngajarinnya, lama banget sih. Buru panas nih. Sabar atuh Raka. Den Raka. Ku terima cintamu. Lama-lama aku lama-lama tergoda sama kamu. Hatiku kau buat hatiku jadi Nah, gitu harusnya Den Raka. Den Rakanya mana? Den Rakanya teh kemana? Kemana eta? Den Rakanya. Aduh, Den Rakanya teh kabur nih. Gimana tuh, Neng? Udah diem di sini aja. Biar Nanang yang cari. Ayah, kamu lucu ya, ya? Itu Den Rakanya teh kabur. Aduh, gawat ini. Nanti saya teh bisa dimarahin sama juragan. Ah, kabur? Aduh, tuh anak selalu aja nyusahin orang. Ya udah, kamu tunggu di sini biar aku cari Raka ya. Gak usah teh, kita cari barang-barang aja. Yuk, biar cepet ketemunya. Ya udah, ayo. Dan Raka! Buat apa gua kerja kayak gini? Mendingan gua balik ke Jakarta aja. Gua yakin teman-teman gua pasti mau nampung gua sementara waktu. Dan Raka! Raka! Dan Raka! Dan Raka! Raka! Dan Raka! Aduh, Satya, mendingan teh kita mencar aja ke sana, aku ke sana. Jadi lebih enak gitu. Ayah maaf ya aku jadi nyusahin kamu. Si Raka itu emang susah diatur orangnya. Dia juga sering banget nyusahin mami sama kakek. Gak apa-apa tuh, ini teh udah tanggung jawab aku. Lagian kasihan juga ibunya Yaudah, ayo, kita mencar biar cepet ketemu. Ya? Iya. Gue nggak nyangka. Ternyata masih ada cewek yang baik dan tulus kayak Ayah. Kayaknya cewek yang selama ini gue tunggu itu adalah Ayah. Cewek yang ditunggu, jangan-jangan Satya teh malaikat penolong ayah waktu kecil. Berarti Neneng teh harus deketin mereka berdua. Berharap kau tahu tentang semua rasaku, ingin kau mengerti. Kayak gue udah lama nih merangkaknya. Gue yakin pasti udah aman. Mengertilah akan inginku, hatiku hanya untuk kamu. Satu-satu. Raka, kamu teh mau kabur kemana lagi? Wah, hebat banget ya. Berani banget lo manggil gue Raka doang. Lo lupa gue siapa, lo siapa? Hah? Gue cucunya kakek Ruslan. Ih, bodo amat. Kamu teh nggak pantas dipanggil Dan Raka. Kelakuan kamu aja teh begini. Pokoknya demi kesahabatan saya akan kasih kamu ke juragan. Jangan ya, jangan. Udah damai aja ya. Ya udah nggak usah lapor-laporan lah. Ntar kakek makin ribet lagi jagain gue ya. Udah ya, jangan ya. Enggak. Kamu Ayo. harus saya laporin. Ayo. Ikut. Ayo. Ikut. Ayo. Udah. Mendingan lo balik aja ya. Ayo. Udahlah. Udah lo balik aja sana. Ngapain sih lapor-laporan? Pokoknya saya teh harus nyerahin kamu ke juragan. Satu-satu aku sayang kau. Aduh. Ya udah terserah lo deh. Tapi gue kebelet pipis banget ya. Lo tunggu di sini aja ya. Enggak. Ayo. Saya ikut. Saya laporin kamu. Ya ampun. Aduh, beneran nih. Aduh, gue udah kebelet banget nih. Ya, gue masuk dulu, oke? Nanti kalau kamu bohong teh gimana?
Ya elah, kalau lo nggak percaya, lo tungguin gue di depan pintu kamar mandi. Ribet lo. Aku ingin bahagia hanya bersamamu. Pokoknya saya teh harus jagain biar dia nggak kabur. Tungguin aja. Aku sayang kamu. Lama banget ditungguin. Raka, Raka, kamu teh harus keluar sekarang juga. Saya harus bawa kamu ke juragan. Raka, buka pintunya. Raka, woi keluar woi. Ayo, ayo. Kok tangannya teh perempuan? Ibu, ibu. Kamu tuh ngapain ya? Masuk-masuk ke rumah orang tanpa izin, tanpa permisi dulu. Nggak ada sopan-sopannya. Terus sekarang kamu udah berani ya panggil nama anak saya dengan sebutan Raka. Itu Bu, tadi teh Den Raka itu kabur. Terus saya teh bawa dia ke sini buat ditemuin ke juragan, diaduin. Tiba-tiba dia bilang kalau dia kebelet pipis. Ya udah dia katanya ke kamar mandi. Terus dia bilang ke saya suruh tungguin di depan pintu kamar mandi. Pas saya tungguin teh ibu yang keluar. Raka kabur lagi. Terus sekarang Rakanya di mana? Ada di mana Rakanya? Kalau gitu sekarang kamu wajib cari Raka sekarang. Oh, dia Den Raka. Kok malah masuk ke sini? Kamu tuh cari ke sana sampai ketemu sampai dapat cepetan. Oh iya iya. Raka! Gimana? Ranganya udah ketemu belum? Belum. Gini aja deh. Mendingan sekarang kamu sama Neneng balik lagi aja. Masalah Raka sama kakek, biar aku yang ngurusin ya. Biar kamu gak usah terlalu khawatir. Tah bener kata Satya. Ayo kita kerja lagi. Ini dia nih pas banget. Wah, ngajak bercanda ini teh. Aku kerjain juga nih cowok tukang minggat. Lihat aja teh ntar. Udah tenang aja. Kayaknya teh saya tahu Den Raka ada di mana. Jadi saya janji bakal bawa Den Raka pulang ya. Ntar. Mang Udin. Apa nih? Itu teh mobilnya juragan. Iya. Oh, katanya teh mobil yang itu nggak ada bensinnya. Mendingan Mang Udin teh pakai mobil yang lain aja, ya? Gitu. Ya udah tuh kalau begitu mah. Ini saya titip kuncinya ya. Mana tadi kuncinya nih? Oh, iya Mang. Mang Udin mau pakai mobil yang lain ya. Lagi-lagi kamu lagi masih saja dirimu. Gitu-gitu lagi-lagi gitu, caper sama diriku. Lama-lama aku lama-lama tergoda sama kamu. Hatiku kau buat. Akhirnya gue udah nyampe Jakarta juga. Siapa bilang gue nggak bisa kabur dari kakek? Akhirnya gue bisa kumpul-kumpul lagi nih sama teman-teman gue. Debar-debar jantungku, cuit-cuit, kau ungkapkan cintamu. Loh. Ini kok gue masih ada di perkebunan teh? Wah, nggak bener nih. Wah. Oh. Nyangkanya teh kamu udah di Jakarta. Ya ampun, mau kabur. Gak bisa aku deh. Jadi lo ngerjain gue? Kamu teh gak bisa kabur, kuncinya di saya. Berani banget ya lo ngerjain gue. Sini nggak? Nih, sini kuncinya. Sini nggak? Cepet. Sini kunci mobil. Ini kan mobil kakek gue, siniin. Iya, jangan dibawa kabur. Siniin nggak? Wah! Aduh, sakit banget. Aduh. Ini kayaknya kesel Leo deh. Lo harus tanggung jawab. Yaudah. Ayo tuh dibawa ke tukang pijet. Enggak, gua nggak mau ke tukang pijet. Gua harus ke dokter spesialis tulang, ya. Pokoknya lo harus bawa gua ke Bogor sekarang. Hah? Ke
ke Bogor? Itu teh jauh banget, Den. Aden teh nggak akan bohongin aku lagi kan? Ya enggak lah, ngapain sih gue bohong? Oh, jadi lo gak mau nganterin gue? Ya gampang. Gue bakal laporin lo ke Mami. Gue bilang kalau lo berusaha mencelakai gue. Gue jamin, lo pasti langsung dipecat. Ya, dan gak cuma itu. Gue bakal laporin lo ke polisi. Dan gue bilang kalau lo mencelakain gue. Lo mau? Aduh, serem pisan ngancemnya. Ya udah, ayo atuh dianterin ya. Ayo. Ya, ayo ya. Aduh, Ayo. pelan-pelan dong. Iya. Sini deh dianterin ya Allah. Pelan-pelan dong, gimana sih? Ini kado pelan-pelan pisan. Syukurin. Emang enak gue kerjain. Nanti kalau nyampe Bogor, gue bakal kabur ninggalin lo. Ayo. Aduh. Iya. Ini kenapa sih? Ya ampun, aduh. Alhamdulillah, ya Allah, selamat, Gusti. Den, kita nggak apa-apa, Den. Iya. Namun ku coba ungkapkan rasa ini, berharap kau tahu tentang semua rasaku, ingin kau mengerti. Mengertilah akan maksudku. Kenapa sih? Gue selalu sial berkali-kali lipat kalau deket sama lo. Hah? Den Raka, jangan gitu atuh. Saya teh juga ikut sial deket-deket sama Den Raka. Satu-satu aku sayang. Dua, kamulah yang tercinta. Tiga, aku ingin bahagia hanya bersamamu. Raka, kamu teh bohongin saya ya? Dengar ada petir itu kakinya langsung bisa loncat-loncat, ngibrit. Ini bener-bener kamu teh keterlaluan. Lo berani banget ya nyebut nama gue Raka. Emang lo siapa? Hah? Kamu teh biarin aja. Kamu teh bener-bener keterlaluan. Bodoh amat, saya panggil Raka kayak siapa kek. Lo, mau kemana? Ay! Naon. Lo mau pulang? Jalan kaki? Ya ampun, jauh banget, Ay. Lo tadi katanya mau anterin gue ke Bogor. Omdo lo, nih. Ini siapa yang bawa? Hah? Siapa yang bawa balik? Ya kamu aja urusin, itu teh punyanya kakek kamu. Setirnya nggak bener, mobilnya nggak bener, semuanya nggak bener. Ya udah, ntar Mang Udin aja yang bawa balik. Kamu aja urusin sendiri, biar kamu teh diculik sama wewe gombel. Hai! Ayo! Assalamualaikum. Bu Ayah pulang, Bu. Kamu teh ngapain ngikut-ngikut aku pulang? Pulang sana ke rumah kakek kamu. Sana, Raka. Sana, cepetan pulang. Ibu. Aduh. Marah sama cucu majikan ibu. Dan Raka, maaf ya. Iya, Bi. Si Ayah teh rada. Loh, Dan Raka teh kesini jalan kaki gitu? Iya. Ya ampun, capek dong. Ayo kita masuk ya. Ibu, kok perhatiannya sama dia aja? Aku kan anaknya, kayak anak tiri. Ya udah, kamu cari ibu kandung kamu sana. Cari ibu kandung kamu ya. Dan Raka, ayo masuk. Dan Raka teh mau minum apa? Kopi, susu, jahe atau apa? Yuk, ayo, Iya, Bi. ayo. Silakan. Iya, ntar aja gak apa. Kamu teh masih di sini? Pulang, udah malam. Dan Raka teh tidur di sini aja. Di sini teh kalau malam suka rawan, takut kenapa-kenapa. Mendingan besok pagi aja ya pulangnya ya. Rawan apanya, Ibu? Ibu teh suka nyuruh Ayah pergi malam-malam. Lagian teh dia kan laki-laki. Gitu kan ibu.
apaan sih? Woi, woi. Oh, Gusti. Preman juga lo ya. Kamu teh ngapain sih bangunin orang? Udah deh. Lo nggak usah sok polos. Pasti lo kan yang bakar dupa di kamar tempat gue tidur. Hah? Lo pikir gue udah meninggal apa? Berani-beraninya lo ya. Hah? Dupa, itu teh obat nyamuk. Makanya jangan kelamaan di London. London kali. Ih, kalau di sini teh namanya London. Kato. Kamu tuh. Saat melihatmu buat aku terpaku, namun ku coba. Kamu teh ngapain meluk-meluk? Lo yang meluk gue gimana sih? Enggak kok, orang aku cewek meluk-meluk. Orang jelas-jelas lo yang meluk gue duluan. Kalian teh ngapain gelap-gelapan di situ? Awas aja ya, kalau sampai macam-macam, rasain. Bercanda, tapi beneran. Kalau kalian macam-macam, awas aja. Ya udah tuh kalau gitu, sok tidur lagi. Den, Angga tuh tidur. Ayah, tidur. Satu-satu aku sayang kamu. Saya teh berharap mereka jadian. Tercinta tiga-tiga, aku ingin bahagia hanya bersamamu. Dasar cewek aneh. Kayaknya setiap lo takut atau panik, lo cegukan mulu. Tapi kalau megang kalung itu, kayaknya cegukan lo berhenti. Coba gue liat. Loh, kok lo bisa punya kalung ini sih? Ini kan kalung didesain khusus. Jadi pasti nggak ada duplikatnya. Lo nyuri ya? Ih, mulut kamu teh minta dijahit ya? Ngomongnya sembarangan. Ini teh kalung dari cowok yang ditunggu-tunggu sama aku. Dia ngasih ini ke aku. Nih, aku pinjemin kalung. Kalau aku udah kembali lagi, aku ambil ya. Mangesta serius? Iya, serius. Janji? Janji. Nah, makanya sejak itu teh aku setia banget tungguin cowok itu buat ngambil kalung ini lagi. Nah, sejak saat itu juga tiap cegukan aku teh hilang kalau aku megang kalung ini. Kalau Raka cowok itu, dia teh pasti inget dan ngaku. Lo emang jelek, tau gak? Dasar cewek aneh. Yang dicintai. Fix. Itu kalung punya almarhum papi. Dan gue lupa pernah janji buat ketemu dia lagi. Lama-lama aku lama-lama tergoda sama kamu.
sih deg-degannya nggak mau hilang-hilang. Padahal cukukannya teh udah hilang. Kenapa sih? Aku tuh jadi mikirin Raka terus. Padahal dia nggak pantas buat dipikirin. Ih, orang nyebelin. Mungkin gue gagal kabur terus karena harus nepatin janji gue kalau lo, Ay. Jadi siapa dong yang ngasih aku kalung? Pokoknya aku teh harus mastiin yang ngasih kalung aku ini Raka atau Satya. Kayaknya gue bisa tidur nyenyak malam ini. Ya, jangan dipelototin aja. Ini teh makanan, harus dinikmatin. Tapi ini makanan apaan sih? Ini teh namanya tempe orek. Yang ini teh ikan penyet. Nah, kalau yang itu teh namanya jengkol. Iya, Bi. Tapi maaf banget nih, saya nggak doyan makanan kayak gini. Lagian ya, kalau buat sarapan ini tuh terlalu berat. Ada sereal nggak? Saya biasanya kalau sarapan saya makannya sereal dicampur susu. Di sini teh kaya yang namanya apa teh? Hah? Sereal. Udah, dinikmatin aja apa yang ada. Sok atuh dimakan. Pedes banget sih. Itu teh kombokan. Apa? Kata Nanda dari London. Minum air kobokan juga. Tapi lumayan enak sih. Alhamdulillah kalau Den Raka teh suka. Habis makan, Bibi anterin pulangnya. Oh nggak usah. Biar saya diantar sama Ayah aja. Mengertilah akan maksudku. Maksud saya harus bawa Ayah dan ngaduin kelakuannya kemarin ke saya. Karena dia udah ninggalin saya di jalan. Padahal dia tahu sendiri kan, saya nggak tahu jalan di sini. Den Raka, saya teh udah nggak peduli sama kamu. Kamu teh dianterin pulang aja sama ibu. Saya mau langsung ke kebun. Loh, Ay, ya nggak bisa gitu dong, Ay. Aku ingin bahagia hanya bersamamu. Den Raka nginep di rumah kamu? Kamu tuh jangan kenceng-kenceng, jangan berisik. Kedengeran sama orang nggak enak. Lagian teh aku lagi bingung banget. Kenapa ya? Semalam segukan aku teh hilang pas deket-deket sama Raka. Masa? Kebetulan aja kali itu mah. Kok sekarang manggilnya Raka? Ih, kedengeran sih sama orangnya. Marah, dia mau marah. Bodo amat. Lagian teh dia orangnya nyebelin banget. Pokoknya sekarang teh fokus aku nyari tahu kalau AA Satya orang yang aku cari atau bukan. Udah, kamu gak usah capek-capek nih. Kemarin Neneng teh denger nih sama kuping Neneng sendiri. Kalau AA Satya teh bilang dia teh lagi cari perempuan dan perempuan itu teh kamu. Masa? Jadi malu, seneng aku mah. Jangan bilang gitu, aku juga Neneng. Oh, Neneng. Dah,
Terima kasih ya kamu sudah menampung anak nakal ini menginap di rumahmu. Dan juga terima kasih buat Ayah karena dia berkali-kali menemukan ini. Sami-sami juragan. Raka, karena kamu sudah berkali-kali minggat, kamu harus dihukum. Kamu tidak boleh keluar kamar selama seminggu. Ya, masuk kamar. Papi jangan kayak gitu dong. Papi jangan jahat sama Raka. Kan yang penting itu sekarang Raka sudah pulang ke sini, Pi. Kayak, please, aku janji, aku nggak akan kabur lagi dan aku pasti bakal serius buat belajar berkebun sama Ayah dan Kak Satya. Hilang masuk kamar. Tapi kayak, Sudah, masuk sana. Mau kemana kamu? Satria mau nemenin Raka, kayak kasihan nih sendirian. Tidak usah. Kamu fokus saja belajar di perkebunan. Siapapun yang menolong Raka akan saya hukum. Paham semuanya? Iya, Kak. Nah, ini teh bisa lihat rumput-rumputnya teh udah banyak yang tumbuh-tumbuh liar nih. Nah, ini teh harus dibersihin supaya nggak mengganggu pohon-pohon tehnya tuh berkembang gitu, bertumbuhnya jadi bagus. Itu ya, nih aku ajarin ya. Hah? Oh, iya. Nih, ini teh caranya. Pertama tangan kanannya teh di sini, terus tangan kirinya di sini. Mau coba dulu? Coba deh dipraktekin dulu sama Ayah. Ini ya, Tuh, bisa nggak? Oh, jadi tangan kanannya itu di sini ya? Iya, gitu teh. Udah bisa kayaknya, Mas. Caper sama diri. Lama-lama aku lama-lama tergoda sama kamu. Hatiku kau buat hatiku jadi suka sama kamu. Cuit. Maaf, Pak. Gimana teh kalau kita makan dulu ya? Udahan dulu belajarnya, kita makan dulu aja. Ya, tapi kan latihannya baru sebentar. Gak apa-apa, lapar kan pasti lapar ya. Neng lapar juga kan ya, Neng ya? Ayo kita makan dulu, Neng. Ya, ayo. Iya. Ya, ayo lah. Udah, biar aku aja yang bawa. Di mana makan? Di sebelah sana aja. Di gubuk ya, ayo. Lama-lama aku lama-lama tergoda sama kamu. Hatiku kau buat hatiku jadi suka sama kamu. Satya, kayaknya lahap pisannya makannya. Udah sering ya makan makanan di sini? Iya, makanan di sini enak-enak ya. Kayaknya orang-orang di sini pada jago masak deh. Iya atuh. Berarti cewek idaman Ate yang pintar masak ya? Iya. Ini semua teh Ayah yang masak, ah. Oh ya? Semua ini Ayah yang masak? Wah, berarti udah cocok dong jadi istri idaman. Ayah. Kamu minum dulu deh. Gak usah nervous gitu kali ya. Makasih ya. Kamu ini lucu ya. Kalau kamu lagi panik, pasti kamu cibukan. Tante tahu kalau Ayah panik seksual kan? Iya, emang udah dari dulu. Ayah. Salah deh, Im. Beneran salah. Saya tahu kalau kamu
cegukan kalau panik gitu. Duh, udah ya nih. Udah atuh, ah, jangan diejekin terus. Malu atuh. Bener. Neng, Nggak bisa berhenti. Mbak, gua kesini bawa apa? Tada! Yuk buruan sebelum ketahuan kakek. Iya. Wah, enak banget nih. Iya sih, punya hobi kabur-kabur dari rumah. Sekarang dihukum kan jadinya. Berisik banget sih, Kak. Lagi lapar nih, seharian belum makan. Mana sih? Dek, kasihan tuh Ayah. Kalau kamu kabur, yang tanggung jawab tuh Ayah. Lagian hobi kabur-kabur. Jangan bilang kamu ngelakuin ini karena kamu suka sama cewek. Iya kan? Justru, sekarang gue udah nemuin cewek di masa kecil gue. Makanya mulai sekarang, gue nggak mau kabur-kaburan lagi. Wah, gak ngerti yang kayak gini nih. Kalau diem, berarti tandanya iya. Cewek siapa yang bisa ngambil hati adik kakak ini ya? Temen kecil aku, Kak. Dulu, waktu kecil aku pernah tolongin dia. Gara-gara dibilang jelek sama teman-teman. Tapi sayang, dia nggak ingat sama aku, Kak. Jadi, aku juga pura-pura lupa sama dia. Sebagai hukuman, karena dia nggak ngenalin aku lagi. Iya, tapi jangan lama-lama hukumnya. Nanti kalau itu cewek diambil cowok lain, ntar nyesel loh, hah? Nih ya, cewek jelek kayak dia nggak bakal ada yang mau. Jadi kita harus memperlakukan teh itu dengan sangat baik. Dan jangan lupa, jangan salah petik daun teh. Karena ingat, daun teh terbaik itu ada di pucuknya. Kita harus memberi rasa yang berbeda dengan teh-teh lain, yaitu adalah menggunakan rasa cinta. Untuk saat ini cukup sekian dan terima kasih semuanya. Keren banget ya, dan Satya ya Allah. Begitu, silakan kembali bekerja. Ya? Tadi bagus banget deh pidatonya. Makasih ya, Ay. Iya, Ay. Kita jalan yuk. Andaikan malam tak berganti, ingin ku merenungkan sendiri, berharap kau tak pergi dalam ada sepeda. Mau nggak kita keliling perkebunan pakai sepeda aja? Boleh deh. Ayo. itu buta, tak dapat Enak? melihat tapi terang. Udah siap? Siap. Jangan ya. Ya. Ku yang jauh di sana, dengarkan terus perasaanku. Bukannya kerja malah enak-enakan ya? Nggak bisa dibiarin. Ku bisa merindu. Berarti ini dulu deh ya. Oh, oke. Bentar ya. Up, oke. Tahu nggak? Dulu waktu kecil, aku tuh sering banget ikut lomba balap sepeda. Aku selalu menang. Masa sih? Musim bila ku menanti di kesunyian diriku kasih. Elah, baru menang lomba, pas zaman kecil aja udah sombong banget sih lo. Kalau lo berani, lawan gue sekarang. Ayo, siapa takut? Kalau yang menang dapat apa? Hadiahnya dapat apa aja yang diminta pemenangnya. Gak takut? Ayo. 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 Ini ya. Semangat, Ay. Pasti menang. Ayo, semangat. Hati-hati, Ay. Ayo, pasti menang, ayo. Emang hebat si Ayah, weh.
Ayo, Asai! Ayah! Ayah! Aduh. Ayo, ayo. Apa ya, Sa? Apa ya? Ada yang luka? Ada yang luka? Gak tahu, sakit. Udah. Gak usah balapan lagi. Lagian bahaya. Laju jalannya tuh menurun. Ya elah. Kalah kan? Katanya sering juara. Gimana sih? Masa jadi doang jatuh? Payah lo. Dan Raka teh dasar gak punya perasaan, malah senang di atas penderitaan orang lain. Ayah teh lagi luka, bukannya dipikirin. Ayah, jangan lupa janji lo. Iya, saya teh bakal ngelakuin apapun yang kamu mau. Gue udah tahu apa yang gue minta dari lo. Gue minta lo siapin sarapan gue, makan siang gue, sama makan malam gue. Soal dananya gampang, ntar gue kasih. Emangnya teh saya istri? Lagian itu tadi kasih duit, abis itu disuruh masakin namanya istri. Jangan kebanyakan ngayal deh lo. Nih ya, misalnya gue lagi cari istri, terus ada nama lo jadi kandidatnya, lo adalah orang pertama yang namanya gue coret, tau gak? Sombong pisan. Emangnya teh siapa yang mau ada di kandidat kamu? Aku nggak mau. Lagian kalau kamu satu-satunya cowok yang ada di muka bumi ini terakhir, aku juga nggak mau milih kamu. Ya bagus lah kalau gitu. Pokoknya lo harus siapin makanan gue selama seminggu. Gimana? Tuh kan, aku teh deg-degan lagi. Tapi kenapa aku nggak cemukan ya? Kenapa aku jadi aneh begini sih? Satya. Ayah, maaf ya, sikap adik aku lebay gitu sama kamu. Nggak apa-apa tuh, A. Belum jadi adik ipar, udah rese deh. Gimana? Enggak apa-apa kok. Apa gua nembak Ayah sekarang aja ya? Duh, kok gue jadi grogi kayak gini sih? Itu teh permen karamel. Iya, ini permen karamel. Katanya permen ini itu bisa ngilangin stres dan kepanikan. Enggaknya, aku mau makan. Ini permen karamel. Kata almarhum papi aku, permen karamel bisa nyembuhin penyakit cegukan. Ayah, Ayah, nih mana sih? Ini permen buat kamu, biar kamu nggak grogi pas ketemu sama aku. Makan ya. Iya. Kakek. Juragan? Ayah, tolong kamu antarkan surat undangan sosialisasi pekerja perkebunan ini kepada Pak Kades. Karena giliran Pak Kades yang menjadi pembicara, ya. Oh, baik Juragan. Ayah, aku temenin ya. Nggak usah. Kamu menemani kakek menemui orang pabrik dari Jakarta. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui, ya. Siap, Kek. Ayah.
Ayah, maaf ya nggak bisa nemenin. Oh ya, nanti kita ketemu di rumah kayak jam 4 sore ya. Ayan. Aku tunggu. Aku punya surprise buat kamu. Daya. Surprise? Apa kades? Masih? Hai Neng. Hai Neng. Pada kemana? Halo. Mau pulang? Meninggal pisan, hai. Hai. Apaan kamu? Udah lepas. Woi, apa-apaan nih? Hei, minggir gak? Gue cucunya kakek Ruslan. Cucunya Juragan Ruslan? Cucunya Ruslan. Kalau lo punya nyali, lawan gue sekarang. Woi, gue paling sebel ya lihat cewek dijahatin. Wah, seenak ya mereka. Tembak dia. Aku paling sebel ngeliat cewek dijahatin. Kalau berani lawan aku. Emang wani-wani? Siapa takut? Abang! Woi, jangan lari. Kejadian ini teh mirip sama waktu itu. Lo gak apa-apa? Ini nih, permen rasa karamel. Biar lo berhenti cegukan. Terus cowok kecil waktu itu teh siapa? Raka? Apa Satya? Ih, amit-amit kamu mah ayah can kena naon udah mau selingkuh ya Asat ya? Ya gimana tuh perasaan ke Den Raka teh muncul tiba-tiba. Tapi Neneng mah yakin dah kalau pangeran penolong kamu teh Aa Satya. Kenapa kamu bisa yakin? Atuh lihat atuh Den Raka mah sama ciri-ciri yang kamu ceritain. Ih, meni beda pisan. Mirip kayak Aa Satya. Ya, tapi teh kejadian tadi yang dia nolongin aku itu mirip banget sama kejadian aku waktu aku masih kecil. Udah gitu teh tiap ada Dan Raka cegukan aku hilang. Ah, kebetulan pasti ya mah. Mau mungkin atuh Dan Raka. Cewek nggak konsisten. Katanya mau nungguin gue sampai gue ambil kalung itu lagi. Sekarang malah mau ngerayu kakak gue. Ini nggak boleh dibiarin. Kasian lah cewek yang disukain kakak gue. Yap. Oke. Cemilannya udah siap. Sekarang tinggal nunggu ayah datang. Aduh, nanti kalau dia datang, gue ngomongnya kayak gimana sama dia? Gini kali ya. Ayah, gue suka sama lo. Lo mau kan jadi pacar gue? Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga. Nih, aku udah siapin filmnya. Aku juga udah siapin cemilannya. Ya udah kalau gitu, kita mulai nontonnya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Neneng? Iya, A. Aku teh ngajak Neneng nggak apa-apa kan? Oh, iya. Ya udah, nggak apa-apa. Cuma nonton film biasa doang ya udah. Duduk deh, duduk ya. Duduk. Duduk. Gitu-gitu lagi gitu, caper sama diriku. Lama-lama aku lama-lama. Salah posisi ini mas. Di sini atuh. Nih, saat di situ pas Neneng di sini. Ih nggak enak buruh. Neng, ngikut kursinya. Kenapa, Neng? Nyangkut? Ngikut ya kumaha. Punten, Iya. Gak apa-apa, udah duduk sana. Neng, kok duduknya di ujung, tak malah jatuh loh. Takut ngikut lagi. Ini pada mau nonton film bareng nih. Kok nggak ngajak sih, Kak? Ya udah, nonton bareng aja. Ya udah. Lama-lama tergoda sama kamu. Hatiku kau buat hatiku jadi Kenapa ya? Hati aku teh deg-degan setiap lihat senyumnya Raka. Padahal teh
Satya udah bikinin acara romantis ini buat aku. Misi. Mau nonton film apa? Yaudah kita mulai ya. Yap. Seru banget sih filmnya. Kok jadi kayak gini sih filmnya? Seru banget sih film. Film ini? Kayak begini. Enggak, tadi nggak masang ini. Ayo, Satya, kita teh pulang aja ya. Gak bisa nonton yang begini, Ayo. Putri. Tarikin atuh. Tarikin. Ayo, bisa. Ayo pulang. Den. Ini apaan sih? Perasaan film gua nggak kayak gini, tadi kenapa jadi kayak gini? Apa? Jadi Kak Satya diam-diam suka sama Aya? Iya, makanya tadi kakak ajak Ayah tuh kesini buat nonton. Pengennya sih nonton film romantis. Kakak salah masukin kaset. Nggak ada film perang. Udah gitu suara tembakannya berisik banget lagi. Ya udahlah. Kakak jadi nggak jadi nembak dia. Meski cinta itu buta, tak dapat melihat tapi terasa kasihku yang jauh di sana. Ternyata bukan Aya doang yang suka sama Kak Satya. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu sekarang. Aku udah nggak bisa nyembunyiinnya lagi sama kamu. Ay, jujur, aku tuh udah suka sama kamu dari pertama kali lihat kamu. Kamu mau nggak terima aku jadi cowok kamu? Jangankan kamu, aku juga nervous. Aku baru pertama kali nembak cewek. Kamu nggak perlu jawab sekarang. Tapi aku harap kamu cepet kasih jawabannya ke aku. Karena aku nggak suka di PHP-in. Ya udah gini aja. Sekarang kita makan aja dulu ya. Oke. Aku teh seneng, ternyata Satya teh suka sama aku. Tapi kenapa aku kepikiran sama Den Raka ya? Kamu bawa apa nih? Ini bawa jengkol. Aku suka loh sama jengkol. Gue nggak mungkin bersaing sama kakak gue sendiri. Dan Raka, mau makan nggak? Ini teh ada jengkol. Ayo sini makan. Ayo, aku siapin ya. Gue nggak suka jengkol. Oh masa? Katanya teh sekarang suka sama jengkol kan, Den? Ya kalau gue bilang nggak suka ya nggak suka. Jangan maksa dong. Dan Raka kenapa sih? Kok sekarang jadi galak? Jangan kira gue jadi baik sama lo karena gue ada perasaan sama lo. Gak sama sekali, Ay. Nih ya, gue baik sama lo supaya gue bisa suruh-suruh lo. Paham? Kakak, lo bisa lebih sopan gak sih ngomongnya? Aku teh emang cuma orang desa yang bisa dibohongin sama orang kota kayak kamu.
Aku juga udah muak kok ngeliat kamu. Lu tuh seharusnya nggak ngomong kayak gitu sama Ayah. Dia tuh udah banyak bantu kita di sini, tau nggak? Ayah, tunggu Ayah. Maafin gue, Ay. Dengan begini, lo bisa bahagia sama kakak gue. Aku mau balik ke London, mau nerusin S2 di sana. Kuliah bisnis. Serius, barudak teh. Raka, mamimu kan nggak di sana. Kakek khawatir kuliahmu malah berantakan kalau nggak diawasi. Udah, kakek tenang aja. Aku janji kok, bakal kuliah dengan serius sampai lulus. Dan setelah lulus, aku bakal bantu Kak Satya buat ngurus perusahaan di sini. Ya kalau mami sih pada dasarnya setuju aja kamu mau kuliah di sana. Yang penting kamu itu harus serius dan kamu nggak akan pernah ngecewain keluarga. Kamu nggak ada lagi masalah di sini kan, Dek? Ya enggak lah, Kak. Masa ada masalah sih. Cewek waktu kecil yang pernah gue ceritain sama lo itu gak inget siapa gue, Kak. Oke, gue ngerti sekarang. Jadi selama ini kamu marah-marah lampiasin ke orang lain itu karena masalah pribadi kamu? Iya? Duh, Raka. Kamu ini dari dulu gak pernah berubah ya? Selalu ya marah-marah sama orang lain, padahal orang lain itu gak tahu dan gak ngerti kenapa. Udah deh, gini aja sekarang deh. Kamu cari cewek itu, ya kamu ungkapin lah apa perasaan kamu sama dia. Udah, Kak, gak usah. Lagian, mungkin itu karma. Karena aku pernah lupain dia, jadi sekarang dia lupa sama aku. Lagian mana mungkin sih gue nyakitin lo, Kak. Lo bisa shock kalau tahu gadis kecil itu adalah Ayah. Cewek yang lo suka juga. Dan Raka? Ini kalau nggak karena gue pengen balik ke London, gue nggak bakal balik sini lagi. Mau balik? Gak tahu tuh, kenapa adek gue pengen banget balik lagi ke London. Kayaknya sih dia lagi sakit hati. Masih banyak cewek London yang suka sama gue. Jangan dihancurin atuh. Emang kenapa? Ini kan kebun kakek gue. Yang rugi kakek gue, bukan lo. Apa lo yang ribet sih? Dan Raka, Den Raka, Den. Lo ngapain sih ngikutin gue? Den. Hah? Lepasin ya? Apa salah ya gua halangi mereka? Hai, sekarang kamu jujur sama aku. Sebenarnya kamu itu suka kan sama Raka? Ya ampun, Ayah teh sukanya sama Satya. Dari awal, ngasih kalung ini. Iya, aku tahu. Tapi cowok itu bukan aku.
cowok yang ngasih kalung ini ke kamu itu adalah Raka. Maaf, aku emang egois. Saat kamu cerita tentang kalung ini, aku nggak kasih tahu kamu. Maksudnya Ate gimana? Ay, kalung ini adalah kalung almarhum papi aku. Papi aku kasih kalung ini ke Raka seminggu sebelum papi aku meninggal. Jadi, cowok yang ngasih kalung ini adalah Raka, bukan aku. Dalam hidupku, meski cinta itu buta. Raka sering cerita tentang kamu. Aku yang salah. Aku kira yang Raka maksud itu adalah Neneng. Raka nggak mungkin kasih barang berharga ini ke kamu kalau Raka nggak cinta sama kamu, Ay. Ku bisa merindu karena cinta, ku bisa merindu karena sayang. Simpen ya, kalung pemberian dari Raka. Padanya aku selalu setia. Ku bisa merindu karena cinta, ku bisa merindu karena sayang. Tuhan, sampaikan salam padanya, aku selalu setia. Berarti selama ini teh kamu gak salah suka sama orang. Karena sayang, Tuhan, sampaikan salam padanya, aku selalu setia. Kenapa nih mobilnya? Ye, mogok nih kayaknya. Kok bisa mogok? Mana gue tahu. Gue cek dulu ya. Ya udah. Mana ya? Gue nggak ngerti mesin lagi. Dek, lu tunggu sini ya. Gue cari bantuan dulu. Ya udah, Kak. Nih. Dasar bodoh! Aya, Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Kamu tuh kenapa nggak pernah bilang kalau kamu itu malaikat pelindung aku? Kenapa kamu tuh harus pura-pura? Nih. Ambil! Kamu ambil tuh kalung kamu. Kamu teh katanya mau ngambil kalungnya kan? lo salah orang kali, bukan gue. Nih, buat apa gue kalung kayak gini? Nih. Raka, harusnya lo jujur soal perasaan lo, Raka. Ya elah, Kak. Gue nggak mungkin nyakitin perasaan lo. Nih ya, gue tahu kalau Ayah itu sukanya sama lo. Lo juga gitu kan? Gue juga tahu Ayah itu udah ngejar-ngejar lo dari awal. Ya mana mungkin gue suka sama Ayah, lo ngarang ya? Lo salah, Dek. Ayah itu sukanya sama lo. Bukan sama gue. Sebenarnya di sini teh Neneng yang salah. Neneng yang ngeyakinin Ayah kalau yang ngasih kalung itu teh Asat ya. Padahal Ayah teh bilang ke Neneng kalau sukanya sama Den Raka. Ay, maafin aku ya. Kamu teh tahu nggak? Cegukan aku jadi hilang gara-gara kamu.
Kamu harus tanggung jawab. Sorry ya. Aku janji aku nggak akan ninggalin kamu lagi. I love you, Ay. Lagi-lagi kamu lagi masih saja dirimu. Gitu-gitu lagi-lagi gitu, caper sama diriku. Gitu dong. Tuh kan, aku udah balikin cegukannya lagi. Thanks ya, Kak. Cinta itu gak bisa dipaksain, bro. Iya, Pak.